Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 4. Anak-anak, kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Nah, selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satunya yaitu keragaman bahasa. Oke anak-anak, mari kita menemukan informasi baru melalui ide pokok. Anak-anak, informasi merupakan kumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Untuk memperoleh informasi, bacalah teks dengan seksama. Setelah itu, kalian dapat menemukan gagasan utama pada teks. Nah, berdasarkan gagasan utama tersebut, dapat diketahui informasi baru. Oke anak-anak, kalian simak teks berikut ini. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah statusnya kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Oke anak-anak, berikut ini adalah ragam bahasa daerah di Indonesia. Anak-anak, bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia bisa saling berhubungan atau berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dengan yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan, tetapi perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut ini ada beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Nah, anak-anak, contohnya bahasa daerah yang ada di Indonesia. Daerah Sumatera ada bahasa Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi. Ada Melayu Jambi, ada Mentawai, dan sebagainya. Lalu di Jawa ada Baduy, ada Betawi, Indonesia Peranakan, ada Jawa, Kawi, Madura, Osing, Sunda, Tengger, dan sebagainya. Lalu Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, ada Bali, ada Sasak, ada Abuy, Adang, Adonara, Alor, dan yang lainnya. Oke.
Lalu daerah Kalimantan ada bahasa Ampanang, ada Auheng, ada Bahau, ada Banjar, ada Basap, Dusun Deah, dan lain-lain. Lalu Sulawesi ada Andio, ada Bajau Indonesia, ada Balaisang, ada Balantak, Gorontalo, dan masih banyak lagi. Lalu daerah Maluku ada Alune, Amahai, ada Ambelau, Aputai, ada Hulung, ada Hukumina, ada Ibu, dan yang lain-lain. Lalu Papua, bahasa daerahnya ada Abrak, ada Agu, ada Airoran, ada Airo, ada Ansusu, ada Dabu, ada Dani, ada Kendat, dan yang lainnya masih banyak lagi. Nah, anak-anak, kalian telah mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Kalian juga mengetahui bahwa bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Nah, di antara kegiatan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah tersebut, apakah yang dapat kalian lakukan, anak-anak? Oke, mari kita cari tahu cara mencegah kepunahan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Anak-anak, bahasa daerah adalah kekayaan daerah yang merupakan identitas daerah. Sebagai kekayaan daerah, seharusnya dilestarikan oleh pemerintah daerah. Hal ini mencegah punahnya bahasa daerah sebagai identitas daerah tersebut. Oke anak-anak, berikut ini adalah fungsi bahasa daerah dalam suatu masyarakat. Yang pertama yaitu sebagai bahasa lokal dalam satu suku, lalu sebagai bahasa dalam adat istiadat di daerah, kemudian sebagai kekayaan budaya daerah. Oke anak-anak, ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam melestarikan bahasa daerah di daerahnya masing-masing. Antara lain yaitu menjadikan bahasa daerah sebagai muatan lokal pada pendidikan formal di daerahnya. Lalu membuat program wisata bahasa di daerah. Mengadakan lomba menulis cerita berbahasa daerah di daerahnya. Nah, anak-anak, langkah tersebut yaitu cara yang dilakukan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah di Indonesia. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.